Hai, sama aku lagi, Pixie. Kali ini aku ingin bacakan karir dan keuangan Virgo, Sun, Moon, Rising bulan Juli. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok bisa tidak, ambil saja yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Jangan lupa untuk mengambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja King adalah seorang wanita, dan Queen adalah seorang laki-laki. Jangan lupa, energinya bisa berubah-ubah dengan cepat. Virgo, kamu merasa tidak pasti kemana arah karirmu. Bahkan, terkesan stagnan. Kecemasanmu tentang keuangan, membuat kamu tidak menghargai pekerjaan atau karir yang menghasilkan uang sedikit atau seperti tidak bisa melihat peluang, karena hasil yang kecil. Kecemasanmu akan keuanganmu, malah membuatmu merasa bingung sendiri. Padahal, sebenarnya, masalah keuangan yang kamu hadapi tidaklah seburuk itu. Mungkin saja masih ada pemasukan, tapi tidak sebesar yang kamu inginkan dan harapkan, tapi sulit bagimu untuk melihatnya, karena ekspektasimu yang tinggi. Bila kamu harus memutuskan sesuatu, take your time. Jangan terburu-buru, santailah. Kamu juga bisa mengubah cara pandangmu tentang karir dan keuangan, sebelum kamu memutuskan. Mungkin kamu harus sedikit rileks dan tidak terlalu fokus pada uang. Siapa tahu ada hal yang kamu sukai yang bisa menghasilkan uang, meski itu kecil. Tapi, dengan menekuninya karena kamu mencintai pekerjaan tersebut, mana tahu nantinya malah menghasilkan sesuatu yang besar. Ya kan? Mungkin pekerjaan yang kamu hadapi sekarang membuat kamu stres, kecewa dan banyak kerugian yang kamu alami. Mungkin juga, mendadak kamu kehilangan pekerjaan, sehingga kamu benar-benar sangat kecewa dengan karirmu sendiri. Mungkin karirmu sudah banyak membuatmu sedih. Bisa saja sebagian dari kamu menyangka bahwa karirmu ini adalah yang bisa diandalkan hingga jangka waktu yang sangat panjang. Tapi, nyatanya tidak, karena tiba-tiba saja ada pergolakan dalam karir dan pekerjaanmu, sehingga membuatmu berpikir ulang. Ini menyadarkanmu bahwa mungkin sudah saatnya bagimu untuk berganti karir. Banyaknya trik dan kebohongan dalam karirmu, teman yang curang, licik, yang berusaha menyudutkan dan sebagainya, menyadarkanmu bahwa karir ini sepertinya sudah tidak cocok lagi dengan kata hatimu. Yang bahkan, mungkin ada yang mengambil darimu dengan liciknya. Dan ini luput dari pantauanmu. Sebagai contoh, ada yang mengambil pelangganmu misalnya, tapi kamu tidak mengetahuinya. Kamu sangat cemas dengan karirmu. Mungkin juga ada kesalahpahaman dengan teman atau atasanmu. Dan untuk hal keuangan, bila tiba-tiba saja ada penawaran yang mana intuisimu bilang, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka, berhati-hatilah. Karena, mungkin saja kamu benar. Tetaplah berhati-hati, terutama dalam investasi jangan sampai kamu malah jadi seperti berjudi. Kamu coba-coba saja berharap beruntung, tapi tak tahu apa-apa sama sekali. Wow, apa ini? Lagi-lagi kamu dapat kartu yang sama. Sepertinya karirmu sedang bermasalah. Tapi, mungkin saja ada berkah dan makna besar di dalamnya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Mungkin saja malah ini saat yang tepat buatmu untuk melakukan sesuatu. Untuk berpikir lagi tentang karirmu. Mungkin saja, dengan adanya masalah karir dan keuangan yang bertubi-tubi ini, kamu diajak untuk berpikir dan bertransformasi. Mungkin saja intuisimu benar, bahwa kamu harus berganti karir. Tapi, bukan berarti kamu harus melepas karir lamamu secara total. Bisa saja sambil kamu mencoba karir baru, kamu bisa melepaskan karir lamamu secara total, setelah kamu yakin kamu bisa menghasilkan di karir barumu. Dalam hal keuangan, mungkin kamu tidak memiliki banyak, tapi cukup untuk menutupi kebutuhan hidupmu.
Mungkin saja orang yang pernah melakukan kecurangan padamu, malah mengajakmu bekerja sama. Memberimu kesempatan untuk menggarap proyek baru yang dia miliki, karena dia tahu kemampuanmu. Dan sepertinya, proyek ini akan menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan besar. Tapi, jangan lupa pada tujuan karir barumu, jika kamu sudah memilikinya. Jangan terlalu bergantung pada apapun yang tidak berhasil bagimu. Perubahan dibutuhkan. Jangan sampai terlena lagi dengan sesuatu dengan janji manis, dan melupakan tujuan jangka panjangmu. Karena kadang, sesuatu yang dulunya berhasil bagimu, mungkin sudah tidak cocok lagi untukmu, dan kamu harus mencari sesuatu yang baru lagi. Jika kamu mengalami penurunan pendapatan, mungkin ini adalah pertanda bahwa kamu harus lebih peka untuk berganti karir. Jangan menyerah dengan keadaan. Berpikirlah bahwa hal ini malah akan membawa berkah yang sangat positif bagimu di masa mendatang. Pertengkaran, ketegangan di tempat kerja, seperti memaksamu mundur dan berganti karir. Double konfirmasi untuk ini. Bahkan perilaku curang atau tidak adil dari rekan kerja atau atasanmu, membuatmu semakin panas. Tapi, tenanglah. Pikirkan saja tujuanmu. Kamu juga harus lebih teliti, siapa yang bisa kamu percayai dan siapa yang tidak. Mungkin saatnya kamu melepaskan sedikit kemewahanmu, sampai keuanganmu lebih stabil dan berlimpah lagi. Meski saat ini mungkin kamu merasa bosan dan sangat tidak puas dengan karirmu. Tapi hidup harus terus berjalan. Dan, jangan sampai peluang yang ada di sekitarmu luput dari perhatianmu. Fokuslah pada diri sendiri, dan bersyukur atas apa yang kamu miliki. Juga, jangan lupa untuk membuka diri pada peluang di sekitarmu dan kamu akan menyadari, semuanya akan membaik. Bahkan mungkin, sebagian dari kamu sudah menemukannya. Dan sepertinya, kamu mungkin malah akan lebih sukses di karir barumu. Bahkan lebih dari yang kamu pikirkan. Kerjamu dihargai, dan sepertinya, kelimpahan akan datang padamu, atas hasil kerja kerasmu. Dan, jangan lupa untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Sekali lagi kamu dihadapkan pada kenyataan karir yang too good to be true di hadapanmu. Tapi, sepertinya ini memang nyata, bila itu bukan berupa investasi atau judi. Tapi, sesuatu yang kamu kerjakan secara berkesinambungan. Terus-menerus. Hanya saja, sepertinya kamu harus menunggu agak lebih lama dari yang kamu harapkan. Mungkin kamu akan bertemu atau bekerja sama dengan seseorang yang akan mengarahkanmu kemana kamu harus melangkah. Mungkin dia akan jadi mentor dalam pekerjaanmu. Aliran keuanganmu juga semakin membaik. Hanya saja, kamu tetap tidak bisa menghambur-hamburkan uangmu untuk hal-hal yang tidak penting. Atau paling tidak, kamu merasa menemukan hal-hal yang lebih baik dalam hidupmu. Atau menemukan celah baru dalam hal karir dan finansial. Hanya saja, kamu harus menunggu. Bahkan, kamu malah bingung, karena banyaknya pilihan. Kamu mungkin sudah memilih beberapa, dan masih ada kesempatan untuk memilih lagi. Tapi, jangan sampai kamu gagal fokus. Karena, itu malah bisa membuat semuanya berantakan. Dan, tidak semua dari pilihan-pilihan tersebut baik. Pilihlah dengan bijak. Percayalah, semua kerja kerasmu selama ini akan terbayar pada akhirnya. Keadilan akan berpihak padamu. Karena, kamu juga sangat cerdas, banyak ide inovatif dan cemerlang. Mungkin kamu mengharapkan karir yang sangat sukses. Dan untuk itu, kamu harus bisa menerapkan ide-ide brilianmu, meski kamu mungkin harus menunggu agak lebih lama dari harapanmu. Dan sepertinya, karirmu ini akan banyak dilihat, diminati dan diapresiasi bukan hanya lokal, tapi juga internasional. Oke, hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kamu dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Dan, terima kasih sudah menonton channel ini.